Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ekonomi kelas 11. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan video yang kedua pada KD 3.4, yaitu menganalisa indeks harga dan inflasi. Sebelumnya, pada video yang lalu, sebagai pengantar pembelajaran ekonomi di KD 3.4, ya, kalian sudah mempelajari ya, tentang indeks harga dan inflasi. Nah, kali ini Bapak akan melanjutkan, yaitu cara menghitung indeks harga dan laju inflasi bagaimana. Mungkin ada yang belum memahami, sehingga silahkan simak video ini. Ya, menghitung indeks harga. Nah, misal diketahui satu soal tentang menghitung indeks harga. Di sini kita lihat saja, perhatikan tabel berikut ya, perkembangan komoditas tahun 2011 dan tahun 2012. Nah, artinya komoditas itu barang-barang ya, barang-barang kebutuhan konsumen. Kemudian ada data P01 ini sebagai tahun dasar dan P02 ini sebagai tahun yang dihitung. Sehingga nanti kalau dalam rumus ini PO, yang ini adalah PN. Kemudian Q-nya Q kuantitas atau jumlah, ini QO atau Q01 itu QO, dan Q02 itu QN. Nah, datanya ada angka-angka. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan data di atas, besar angka indeks menurut metode indeks plus Bayes adalah titik-titik. Nah, sehingga kita akan bisa menjawabnya bahwa indeks harga plus Bayes itu rumusnya IL sama dengan sigma PN QO dibagi sigma PO QO kalikan 100. Nah, dari soal tadi, slide yang sebelumnya, ini saya tulis lagi, sehingga kita jabarkan P01 itu PO, P02 PN, Q01 QO, Q02 QN. Nah, karena dalam rumus ini kita butuhkan data PN QO, maka nanti kita buat dulu. Ya, kita buat angka-angkanya. PN kali QO. Nah, sehingga PN-nya ini kalikan QO. Menghasilkan PN QO-nya adalah ini. 12 kalikan 100, 1200. Demikian juga yang bawah. Pembaginya adalah PO QO. Nah, nanti dari kita buat juga data di sini. Sehingga
PO-nya 10, QO-nya 100. Maka data PO kali QO ini adalah 1000. Nah, ini seterusnya. Sehingga PNQO dijumlah. Ya, totalnya jumlahnya sekian. Ini adalah sigma atau jumlah PN kali QO. Kemudian untuk PO/QO setelah dicari angka-angkanya sehingga jumlahnya ada di sini. Ini adalah sigma PO/QO 8120. Yang sigma PN/QO 8880. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus indeks less virus sigma PN/QO dibagi sigma PO/QO kalikan 100. Hasilnya inilah jawabannya. Indeks harga plus virus 109,36. Ini nanti kalau diartikan lagi bahwa 109,36 dikurangi 100, 0 dikurangi 100, 9,36 merupakan rata-rata kenaikan harga dari tahun 2011 ke tahun 2012. Nah, itu dari soal yang pertama. Kemudian kita bahas soal yang kedua. Jika diketahui tabel harga dan konsumen dari 3 komoditi tahun 2012 dan tahun 2013, yaitu sebagai berikut. Nah, ini data hanya untuk contoh saja, sehingga 3 yang didapat data angka-angka tersebut, ya. Nanti kita hitung, atau pertanyaan adalah hitung indeks harga agregatif sederhana pada tahun 2013. Ini adalah tahun yang ditanyakan. Ini adalah tahun dasar atau tahun awal. Komoditi kedelai, roti, telur. Harga rata-rata dalam ribuan ini. Yang sehingga tahun 2012 itu adalah, ini harga adalah P, ya. Ini harga dasar, ini harga tahun N atau tahun yang dicari. Ini konsumsi per kapita per bulan dalam ton, ini kuantitasnya. Q nolnya, ya. Q dasar, kuantitas tahun dasar, ini Q tahun yang ditanyakan. Nah, tapi kita lihat pertanyaannya. Indeks harga agregatif sederhana, sehingga ini data yang ini nanti tidak akan dipakai. Ini artinya agregatif sederhana, indeks harga tidak tertimbang. Jadi timbangannya, kuantitasnya tidak dipakai dalam penghitungan. Nah, karena tadi pertanyaannya indeks harga agregatif sederhana atau tidak tertimbang, artinya tidak ada timbangannya, jumlah dan sebagainya, tidak pakai. Yang dipakai adalah data harga-harga barang. Nah, seperti tadi bahwa kalau yang indeks harga agregatif sederhana, rumusnya hanya sigma PN dibagi sigma PO kalikan 100. Nah, di sini tinggal dijumlahkan. Sigma PO-nya Rp115 dalam ribuan. Sigma PN-nya Rp163. Sehingga masukkan ke dalam rumus 163
dibagi 115 kalikan 100. Hasilnya 141,74. Itu adalah indeks harga. Nah, sehingga bisa diartikan di sini ya, 141,47 dikurangi 41,47% ini adalah kenaikan harga rata-rata barang-barang dari tahun 2012 ke tahun 2013. Nah, itulah indeks harga. Agregatif, sederhana atau tidak tertimbang. Kalau yang less virus tadi indeks harga tertimbang karena ada timbangannya, kuantitasnya. Ada lagi yang tertimbang menurut Pasteur. Tapi kalian bisa berak sendiri. Intinya sudah memahami cara menghitung indeks harga. Nah, berikutnya setelah memahami menghitung indeks harga, ini kita pahami juga mengenai penghitungan laju inflasi. Inflasi di negara harus dikendalikan sehingga dihitung berapa inflasinya. Kalau sedang atau tinggi atau rendah atau ringan itu akan kita ketahui sehingga negara akan memberikan atau pemerintah memberikan kebijakan perekonomian. Misal terjadi inflasi tinggi sehingga pemerintah berusaha untuk menurunkan kembali. Karena dengan keadaan inflasi yang tinggi itu akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang tidak baik. Baik, di sini langsung saja misalnya ada soal diketahui data indeks harga konsumen bulan, nah ini bulan Januari. Tentunya ini indeks harganya sudah diketahui ya, indeks harga bulan Januari, sehingga ini adalah indeks harga tahun dasar ya, karena Januari Februari. Nah, ini adalah indeks harga tahun pembanding atau tahun yang sekarang. Ya. Dari data di atas, maka besarnya laju inflasi bulan Februari 2008 adalah titik-titik. Sehingga indeks harga bulan Februari dibandingkan dengan indeks harga bulan Januari. Berapa sih naiknya? Gitu. Nah, kalau angka tinggal ini dibagi ini. Tapi ini pertanyaannya adalah laju inflasi itu berapa persen kenaikannya? Kita lihat. Jawab. Rumus menghitung laju inflasi. Nah, ini. IHK, indeks harga konsumen tahun sekarang atau tahun yang dihitung, yang ditanyakan. Kemudian dikurangi indeks harga konsumen tahun sebelumnya, pembanding. Kemudian dibagi indeks harga tahun sebelumnya. Atau Januari Februari naiknya berapa dibagi tahun sebelumnya kalikan 100, itulah laju inflasi. Sehingga kita ketahui bahwa ini dimasukkan ke dalam rumus ya. Ini tahun N ya, dikurangi tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. 160,40 dikurangi 156,25 ini 4,15 dibagi tahun sebelumnya 156,25 kalikan 100, hasilnya laju inflasi ini 2,66. Nah, nanti
dalam tingkatannya inflasi ringan, sedang, berat, atau hiperinflasi. Itu nanti ada patokannya, sehingga negara tersebut akan memberikan kebijakan untuk mengatasinya. Kalau 2,66 ini dikatakan sebagai inflasi yang ringan. Nah, tidak terlalu berdampak. Demikian para siswa sekalian untuk pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya nanti pada materi yang berbeda. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.